Let's start an adventure with the Pan Moto Gang. Dalam series ini kita menaklukkan Pulau Sumatera dengan motor-motor light adventure bike tahun 2024. Royal Enfield Himalayan 452, CF Moto 450, KTM 390 Adventure, BMW GS 310, dan Royal Enfield Scram 411. Menempuh Lampung, Krui, Bengkulu, Padang, Bukit Tinggi, Padang Sidempuan, Toba Samosir, Meulaboh, Banda Aceh, dan Sabang kilometer 0. Ayo simak perjalanan kita guys! Perjalanan kita berlanjut hari ini dari Bukit Tinggi menuju kawasan indah Toba Samosir. Sebelum melanjutkan perjalanan, kita akan singgah di Desa Kamang untuk mengunjungi rumah gadang terbesar, sebuah rumah adat Minangkabau yang penuh dengan warisan budaya. Rumah gadang ini melambangkan budaya dan warisan masyarakat Minangkabau dengan struktur yang menjulang tinggi dan ukirannya yang rumit, menyimpan cerita yang telah berlangsung berabad-abad lamanya. Dalam episode kali ini juga, kita akan mendengarkan review Light Adventure Bike 2024 langsung dari para riders yang telah mengendarai motor-motor ini dan telah menguji ketahanan motor ini dari Lampung hingga tiba di Toba Samosir. Mari kita lihat bagaimana performa motor-motor ini melintasi berbagai medan di Sumatera. Selamat pagi teman-teman Pan Moto Riders. Kita sekarang sudah di Bukit Tinggi tanggal 19 hari Senin jam 7.30. Hari ini tujuan kita mau ke Padang Sidempuan. Waktu yang ditempuh bakal 7 jam, termasuk kita akan ke Kamang sekarang. Jadi Kamang dulu, kampung saya mau hijrah sekitar 15-20 menit ziarah, lalu kita lanjut ke Padang Sidempuan yang mungkin estimasi arrivalnya itu di jam 3-an sore. Semoga teman-teman dari riders yang menempuh perjalanan hari ini akan selamat dan aman dalam perjalanannya serta enjoy pengalaman perjalanannya. Sebelum kita memulai perjalanan, kita berdoa menurut agama kita. Doa dimulai. Selesai. Pan Moto, where. Pan Moto, sukanya motor. Yes. Hello guys, we are back on the road. Hari ini adalah hari ke-6 kami menelusuri Pulau Sumatera yang luar biasa. Sebelum melanjutkan perjalanan ke Padang Sidempuan, saya menyempatkan diri untuk mengunjungi rumah keluarga saya yang berada di Desa Kamang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Rumah gadang yang menyimpan begitu banyak sejarah untuk keluarga saya. Perjalanan menuju ke sana hanya sekitar 30 menit, tetapi penuh dengan pemandangan yang menakjubkan. Bukit-bukit hijau, sawah berteras, dan udara pegunungan yang segar yang menyegarkan jiwa. Setibanya di sana, kami disambut hangat oleh sanak saudara yang sudah menantikan kedatangan kami. Ini bukan sekedar rumah, tetapi bukti nyata nilai-nilai yang diwariskan turun-temurun. Kenangan di sini tak terhitung banyaknya. Selamat pagi. Ini rumah gadang, rumah keluarganya Mas Adil. Adem loh di sini. Assalamualaikum. Datang langsung makan. Udah disediain. Datang langsung makan. Dulu, kita nih rumah gadang terbesar di kampung. Oh iya. Ketiga ya. Dan dari 13 kakak beradik, ayah gue itu yang dititip di Jakarta, salah satu ada dititipnya di Malaysia, ada dititip kan sebelum zaman Indonesia merdeka juga keluarga banyak menyebar juga kan. Jadi ada kakaknya ayah di Malaysia, ada yang di Singapura, udah juga yang merantau ke Australia, Amerika. Tapi ada beberapa yang stay di sini. Ini dong. Imagine one of the ones that stay to my dad.
Ayo sama Gue lahir di sini bakal jadi orang Minangkabau asli bro. Ya kan punya restoran Padang. Ya, restoran Padang. Ya. Nerima lo datang ke ini gue yang mungkin yang di tempat sate Padang itu nanti. Ya. Udah adil. padat amat. Halo Bunda. Halo. Bunda, kita di rumah gadang Minangkabau yang ditempatin sama ayah, sama Inge, sama Oma. Mungkin Bunda bisa kasih gambaran backgroundnya, ceritanya zaman dulu, saksi hidup bahwa tempat ini sangat bersejarah dan punya memoris yang sangat-sangat banyak. Jadi kan kita ini Minangkabau negeri matriarkat ya. Jadi ini adalah tanah dari keluarganya Emak Haji Sah. Nah dulu daerah Kamang ini terkenal sebagai tempat persembunyian orang-orang yang berperang melawan Belanda. Karena di sini ada Gua Kamang. Tanahnya Emak Haji Sah adalah yang di seberang. Jadi waktu aksi militer pertama, Belanda datang menyerbu ke Kamang mencari pejuang-pejuang dari Kamang ini. Jadi dibakarlah rumahnya Emak karena dianggap ini sebagai dapur untuk para pejuang. Dibakar dan sesudah itu ditempatin oleh saudaranya Emak. Jadi almarhum Pak Hakim belilah ini tanah baru. Kalau tanah yang itu adalah di sana. Ya, kemudian dibangunlah rumah gadang ini dengan ada dibikin untuk ada pelaminan. Jadi kalau ada keluarga-keluarga yang perlu menikah segala macam bisa Karena kita numpang di terdiri sini. dari ayah tuh 13 kakak adik, bayangin pasti ada anak. 11 ya, 11. Lalu ada anak-anaknya, ada cucunya. Jadi udah dibikinin aja. Bunda sini Bun, kasih lihat foto ini. Ada foto ini Emak, ini Emak. Omanya Adil, ayahnya, ibunya ayah. Kemudian ini dibuatlah ada 4 kamar untuk yang wanita-wanita. Ini masih pakai tempat tidur zaman dulu. Jadi ini tempat kalau dulunya sih masih muda-muda, masih belum banyak yang married, ini ditinggalin sama Oma, Ma, Inge. Inge. Jadi tahun-tahun 70-80 mah masih belum banyak yang married. Ini rumah kamar dari Oma dan Inge. Lalu setelah anaknya udah mulai gede, banyak yang married, baru ini ya jadi kayak kamar pengantin ya Bunda. Iya, bisa jadi kamar pengantin siapapun. Dan di sini udah mulai kamar-kamar yang ini kamar dari anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan. Ini antisum di sini kakaknya Pak Kim. Jadi ini kamar perempuan-perempuan semua ya. dari saudara kakak adiknya ayah almarhum. Nah, jadi ini bisa ngelihat dulu kalau almarhum datang dipanggillah pemuda-pemuda Kamang dan penghulu sebagainya. Terus itu biasa kita makan bejamba. Ya, makannya satu piring besar, nasi Rame-rame. tambahin kepala kambing segala macam rame-rame. Orang mulai berpantun-pantun lah pagi-pagi. Dibangunin sini, pagi. Bisa sampai 2-3 jam hanya buat ngomong-ngomong. Ya, berpantun-pantun ria. Terus di sini, makan. Nah ini kemudian tambahan dibikin kamar, artinya untuk kalau ke tamu-tamu private, jadi nggak usah masuk ke rumah gadang, cukup di sini aja, gitu. Kasih lihat TV zaman dulunya. Ini masih ada TV, nonton masih TV. zaman dulu. Wah, udah banyak rayap. Ngasih tahu gimana kehidupan kita, entertainmentnya begini terbatas, orang duduk di sini. Itu masih ada lukisan ini selendang-selendang jahit. Terus ini lukisan. Sekarang udah susah cari lukisan ini. Saya nyari-nyari orang udah nggak ngelukis lagi. Nah di belakang adalah dapur, bagian dapur. Ada dapur gede di belakang. Ini dulu dibikinlah ruangan-ruangan juga di bawah supaya rumah gadang nggak terlalu padat ya, kotor banyak. dan apa. Dulu masih tanah, ini udah bersih, dipasangin tegel dan sumber airnya kita tuh di sini. Sumur. Dulu masih yang kayak di. Nah ini ke bawah pompa. dulu ada
tempat-tempat itu gudang-gudang. Jadi namanya rumah gadang tuh sebenarnya kan dia diangkat pakai stilt, jadi dia lebih tinggi daripada permukaan tanah. Bagian yang bawahnya tuh ditaruh buat gudang-gudang kayak zaman-zaman dulu, zaman-zaman masih ada inye, oma, ayah, saudara-saudara yang ngumpul sini, main-main. It's in the memories now. Cuma tempatnya kita jaga biar masih ada secara fisik. Keluarga Hasan itu masih bisa lihat, datang cucu cicit kayak Angkasa, Anita tuh masih bisa lihat the origin of the family. Pak, terima kasih ya. Bapak. Terus dijaga semuanya biar lancar, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan bisa dijaga selama mungkin. Setelah sejenak menikmati momen berharga bersama keluarga, sambil mengingat kenangan masa lalu, saya dan para riders melanjutkan perjalanan menuju Padang Sidempuan, kota yang dikelilingi hutan dan lanskap perbukitan. Perjalanan kali ini terbilang cukup lancar dan tidak terkendala apapun. Setelah menempuh beberapa jam perjalanan, kami berhenti untuk beristirahat sejenak di Ambon Coffee. Tempat yang masih baru dibangun, sangat cozy untuk beristirahat sejenak dan menikmati kopi lokal. Dalam perjalanan, kami beruntung bisa menyaksikan festival pelajar memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus di sepanjang jalan lintas Khatulistiwa. Ratusan pelajar berkumpul dengan pakaian tradisionalnya penuh warna, menambah semangat dan keceriaan di perjalanan kami yang tenang. Sebuah perayaan indah yang tak terduga, yang mengingatkan kita pada kekayaan budaya yang ada di Sumatera. Saat kami meninggalkan kota Nopan, cuaca mulai mendung, dan tak lama kemudian hujan deras mulai turun, mengaburkan pandangan kami di jalan. Namun di balik setiap tetes hujan, ada rasa petualangan dan tantangan yang membuat perjalanan ini tak terlupakan. Oke, everybody, kita bakal berangkat ke Mariana Resort lewat Air Tunnel. Perjalanan sekitar 220-an kilo, sekitar 6 jam. Dan di perjalanan kalau emang ada tempat yang buat spot buat foto-foto, kita stop. Tapi kita bakal komunikasi semua. Kalau ada ide-ide kasih tahu, gue bakal road pattern lagi. Kecepatan gue antara 70-an kilo per jam, 60 kilo. Jadi jalanan bakal kayak kemarin, gue lihat bakal ada belok-belok seperti kemarin. Jadi mudah-mudahan nggak ada hujan sampai Aiktano. Mau doa dulu. Yes, wow, yeay. Mari Pak. Reza aman di belakang gue ya. Aman. It's nice to be back on the road, guys. Mobil masuk. Ini udah masuk ke hutan, kayaknya nggak ada SPBU lagi nih. Ada pom bensin depan tuh kayaknya itu. Yang mau isi bensin silahkan isi bensin. Konfigurasi sama ya, konfigurasi. Oke. Si Kemal yang paling garing dia. Iya nih, Kemal nggak pakai kardo. Semua aman? Aman. Aduh. Hati-hati guys, banyak rocks.
slippery one wet katanya Bon Jovi. Wah, hati-hati ada truk bus. Hati-hati. Ini tikungan kiri kosong, nggak ada depan gua di posisi gua nggak ada. Oke. Gua kayak itu ya, announcer sepak bola gitu ya. Setiap ada tikungan ada mobil gua komentar terus. Ya, kita belok kiri oleh saudara Irfan. Lalu kita tikungan kanan oleh saudara Panji. Nggak bisa. Hati-hati mobil kanan. Gila guys, this is the reason why we ride. Hey, beautiful. Hari ini kami melanjutkan kembali perjalanan dengan kondisi hujan rintik dan jalanan yang basah. Saat berkendara, kami melewati jembatan Tanopunggo, jembatan ikonik yang membentang panjang di atas celah yang memisahkan Pulau Samosir dari daratan Sumatera. Pemandangan dari atas jembatan sangat menakjubkan, dengan Danau Toba yang luas terbentang di kedua sisi, menciptakan suasana tenang yang kontras dengan tantangan perjalanan. Akhirnya, kami tiba di Mariana Resort, tempat kami bermalam di Pulau Toba Samosir. Di Mariana Resort yang di Toba Samosir. Yo, Mariana Resort, total seluruh perjalanan kita sekitar 1.700 sekian, lupa gua. Setelah perjalanan panjang yang cukup melelahkan, rasanya sangat melegakan bisa tiba di tempat ini. Resort ini benar-benar menawarkan tempat kenyamanan yang luar biasa. Kamarnya luas dengan dekorasi modern, namun tetap memancarkan nuansa lokal yang hangat. Kasurnya empuk, memberikan istirahat yang sangat dibutuhkan setelah seharian di jalan. Malamnya, kami keluar untuk makan malam di Toba Village Inn, ditemani dengan suasana restoran yang hangat dan ramah. Oras bro. Oras bah. Malam ini dipenuhi dengan canda tawa dan cerita dari hari panjang kami. Makan malam ini menjadi penutup sempurna untuk hari yang penuh petualangan, mengisi perut dan hati kami sebelum istirahat untuk petualangan esok hari. Yes, teman-teman, kita akan mendengarkan dari riders mengenai informasi specs teknis dari motor masing-masing. Mari kita dengarkan teman-teman kita. Kamera. Oke guys, jadi kita dari Van Moto melakukan touring mulai dari Bandar Lampung menuju Sabang dengan 5 sepeda motor yang baru keluar dari pabrik lalu kita bawa sekaligus untuk menguji ketahanannya. Dan sekarang saya akan mencoba memberikan spesifikasi dari masing-masing motor. Mungkin belum secara mendetail ya, tapi lebih ke secara garis besar aja. Oke, jadi untuk BMW ini sendiri bermesin 311 cc, memiliki horsepower sampai dengan 43 horsepower. Dia bisa mencapai kecepatan sampai dengan 143 km per jam. Nah, untuk pendinginnya sendiri sudah menggunakan water cooled dengan suspensi yang benar-benar nyaman ya, karena ini motor yang saya ride sendiri dari Bandar Lampung sampai sini, jadi saya tahu persis bahwa suspensinya sangat nyaman dan cukup stabil karena saya mencobanya dengan seorang passenger di sini, jadi kita bisa tahu apakah motor ini nyaman untuk dikendarai secara boncengan atau enggak. Jadi ternyata motor ini sangat nyaman ketika berboncengan, juga cukup stabil ketika melibas tikungan. Nah, kemudian kita ada 2 sepeda motor yang memiliki spek serupa tapi tak sama. Sama-sama dari Royal Enfield. Yang satu Himalayan 2024, yang satu Scram 411. Kedua motor ini memiliki spesifikasi yang beda-beda tipis lah ya. Bedanya di Himalayan terbaru ini
Dia mesinnya sudah 452 cc, sementara di sini di Royal Enfield Scram 411 ini 411 cc. Sehingga tenaga yang dihasilkan pun berbeda. Di sini Himalayan ini sampai dengan 40 horsepower, sementara Scram hanya 24 horsepower. Tapi semuanya sama, water cooled. Nah, perbedaannya satu lagi. Yang ini 5 speed, sementara Himalayan 6 speed. Oke. Itu aja sebenarnya. Next, kita ada KTM 390 Adventure, KTM 390 Adventure. Berbekal mesin sebesar 373 cc, memiliki horsepower yang cukup besar, yaitu 42 horsepower. Motor ini enak banget, tarikannya ngejambak banget. Last but not least, kita punya CF Moto 450 MT yang terbaru. This is the beast, man. Berbekal mesin 449,5 cc atau bisa dibilang 450 lah ya. Dengan tenaga yang cukup signifikan 44,5 horsepower, double cylinder, suaranya gokil banget. Yang pasti, wah ini keren banget sih. Sangat gesit, memiliki layar TFT, LCD display di situ. Ini yang terbaik. Ini terbaik, CF Moto. Oke, jadi sekarang kita mau kenalan sama semua riders yang melakukan touring ini. Ini udah pada gue panggil satu persatu. Yuk kita langsung ke motor pertama. Ada CF Moto di sana. Dan ridersnya adalah Mas Adil, sekaligus owner dari kelima motor ini. Nah sebelum kita mulai masuk ke pertanyaannya, gue mau tanya dulu nih. Mas Adil, kenapa harus 5 motor ini? Kenapa? Alasannya apa lo pilih 5 motor ini? Oke, pertamanya emang saya naksirnya sama adventure bike dulu. Adventure bike jenis yang enak handlingnya untuk jalan jauh. Tapi dari spektrum adventure bike itu kan banyak. Saya maunya ke arah yang praktis untuk perjalanan di tempat kayak di Indonesia. Yang unpredictable jalanannya. Jadi nggak bisa yang gede-gede. Tapi juga kalau kekecilan powernya nanti nggak bisa ngangkat waktu nanjak-nanjak. Jadi di tengah-tengah sweet spot yang saya estimasi bakal cocok tuh antara 300 sampai 500 cc. Yuk sekarang mari kita langsung ke CF Moto 450 yang ditunggangi langsung oleh Mas Adil. Ya. Nah Mas Adil, bisa ceritain nggak nih? Gimana nih kesan dan pesannya naik motor ini? Handlingnya gimana dulu? Mulai dari handling dulu. Saya pakai yang CF Moto karena saya rasa cocok dengan karakternya yang powernya juga udah cukup baik, bagus. Fitur-fitur yang ada di dashboardnya segala macam tuh udah canggih juga gitu. Canggih banget memang CF Moto ini. Jadi saya suka, saya cocok, saya pasangin juga aksesoris kayak windshield yang tinggi. Sebenarnya nggak banyak ditambahin, udah cocok ini CF Moto untuk jalan jauh. Tapi saya tambahin engine guard, terus tuh crash bar. Tapi nggak banyak yang saya modif banget sih. CF Moto nih pas dari dealer udah bagus banget sebenarnya. Tapi ini nggak perlu untuk connect langsung, tapi udah ada USB charger. Oh iya. Udah juga dual suspension adjustment. Jadi udah lebih dari cukup untuk kita pergi dari Sabang sampai Merauke di Indonesia. Kalau kekurangannya sendiri yang lo kurang suka dari motor ini apa? Gua pikir agak sulit ya untuk bilangin ada kekurangan. Mungkin dia agak top heavy. Ini dia agak kagok orang di traffic. Nah, langsung aja kita next ke motor berikutnya yang ada di sebelahnya. Di sini ada KTM 390 Adventure yang mana dikendarai oleh sahabat kita, Bro Milan di sini. Bro Milan, sini in frame. Nah, Bro Milan boleh cerita nggak nih kesan dan pesannya naik KTM 390 Adventure ini? Ini luar biasa motor memang. Coba ceritain handlingnya kayak gimana nih? Dari handlingnya itu enak banget, enteng, agak-agak kayak cross ya. Oh iya. Jadi kalau buat ke supermoto gitu. Kayak supermoto ya. Terus apalagi ya? Powernya. Nah, powernya gimana? Power itu kalau kata Mbah Rizky itu dijambak. Ngejambak ya, gue sering dengar tuh. Jadi kita di sini riding semuanya disupport sama Mas Adil untuk pakai helm dan petok kardo di sini ya. Jadi kita bisa saling komunikasi antar rider dengan baik. Dan di sini setiap kita riding gue sering banget denger Milan ini nyebut ngejambak. Nah itu dia. Ternyata ngejambak itu gimana nih? Ceritain coba. Ngejambak itu begitu kita gas dia langsung
tarik. Kayak kejambak gitu ya, jadi Nah, wek kebetulan gitu. kan panjang rambut nih. Jadi ini kena angin, tarik. Oh ya, oke. Karena perlu diketahui juga bahwa motor ini baru banget dibeli sama Mas Adil, terus langsung kita tes nih. Kita uji coba ketahanannya, kelayakannya dia kalau untuk menghadapi jalan di Indonesia ini, gitu. Nah. Oke, kita langsung masuk ke motor berikutnya yang di sini ada Royal Enfield Scram 411 yang mana dikendarai oleh Bro Kemal di sini. Bro Kemal ini perlu diketahui badannya nih, gila tangannya. Beliau ini juga aktif di angkat-angkat, jadi kuat banget. Nah, Bro Kemal di sini, gue pengen tanya nih, kesan dan pesannya naik Scram 411 ini gimana? Ini motor menurut gue cukup sih kalau buat gue. Cukup ya? Cukup. Artinya cukup tuh gini. Selama ini pakai motor yang cc-nya jauh lebih gede dari dia. Bahkan 2 kali lipat dari dia. Dan setelah dicoba dengan karakter gua naik motor, itu paling nyampe di tujuan nggak nyampe lebih dari 15 menit. Jadi paham nggak maksudnya? Apa tuh maksudnya tuh? Jadi gue naik motor 1000 cc, naik motor 400 cc, nyampe-nya itu cuman beda 15 Selisihnya menit. ya, selisih antara motor gede banget sama yang segini. Artinya maksud saya adalah motor ini mumpuni banget untuk ibaratnya mensuplai keinginan kita touring jalan kemana-mana gitu. Nggak perlu juga pakai 1000 cc. Yang menurut saya 1000 cc, karena gini, pada saat kita berjalan jauh, kita akan menemui jalanan yang mungkin ya macet. Nah, 1000 cc itu udah pasti wasting banget ya. Dia pasti temperatur akan naik. Itu bermasalah. Dan itu pada saat kita lagi touring atau long distance gitu, itu pasti agak was-was buat kita. Karena kalau sampai terjadi apa-apa, touring kita jadi nggak menyenangkan ya pastinya. Produknya Royal Enfield ini menurut saya easy to ride, ya, terus fun juga dibawanya, handlingnya juga itu handling. enak gitu. Handlingnya Maksudnya oke. enak tuh dalam arti gini, ini motor berbentuk scrambler. Nah itu dia. Nah, tapi dengan karakter saya yang kalau bawa motor itu kayak naik superbike, asik. masih bisa. Asik ya. Jadi masih bisa dibawa Masih cornering bisa, ya. masih bisa. Artinya bukan cornering banget ya. Artinya just enjoy leaning the corner tuh masih oke gitu. Jadi ya untuk menyuplai kemauan kita, adrenalin kita untuk enjoy, relax, lihat view apa. Motor ini menurut saya lebih apa ya, mengurangi was-was ketimbang naik yang 1000 cc kalau kita mau long distance. Oke, langsung kita menuju ke motor berikutnya yang masih saudaraan sama Royal Enfield Scram 411 ini, yaitu Royal Enfield Himalayan yang dikendarai oleh Reza. Di sini ada Bro Sis Reza. Oke, Bro Sis Reza, cerita dong gimana nih kesan pesannya naik Himalayan? Awalnya sih gue naik ini sebelumnya udah underestimate ya, karena gue pikir wah ini motor bobotnya besar banget nih. Tapi setelah gue bawa, setelah gue jalan dan gue pelajari karakternya dia, ternyata ini motor sangat enak. Sangat enak. Motor sangat enak. Dia juga udah upside down depannya juga kan, lampu juga udah LED, walaupun off-road tapi tetap masih klasik kan. Yes. Dan di bawah handlingnya juga dapet. Dan di bawah corneringnya juga walaupun tampilannya off-road dia masih dapat corneringnya. Nice. Apalagi di bawah trek lurus nih. Di bawah trek lurus kemarin gue tes itu kurang lebih 165 aja dia nggak getar. Oh iya? Ya, Royal Enfield ini kan image-nya itu kan dia getar kencang. Karena dulu gue pemakai RE Classic 500 itu 80-70 aja tuh dia getar sampai tremor semua tangan gue. Oh iya? Ya, tapi mungkin udah semakin maju teknologinya dan ini nggak getar sama sekali. Untuk bensinnya ini gue nggak boros-boros bos, nggak perlu bolak-balik isi bensin karena irit ya. Satu irit, kedua tangkinya dia gede 17 liter. Betul. Ya, jadi semua teman-teman kita isi bensin 2-3 kali, gue masih full, jadi masih aman lah untuk touring-touring jauh. Buat ini motor sih oke banget. Gue saranin sih buat kawan-kawan yang suka off-road, yang suka touring jauh, bolehlah pakai Himalayan. Oke, next langsung ke motor berikutnya yaitu BMW G310 GS, BMW G310 GS yang mana gue sendiri yang mengendarai di sini. Kebetulan gue boncengan ya di sini. Jadi gue bawa satu orang profesional passenger. Nih, gue perkenalkan profesional passenger gue, namanya Aska Yasvi, istri gue sendiri. Kenapa kita bawa passenger? Karena kita perlu tahu juga motor ini kalau misalnya, dari semua motor ini, kalau misalnya dipakai sendirian mungkin semuanya enak.
Nah, kalau misalnya boncengan gimana? Nah, itu dia. Kesan pesan gue selama gue pakai motor ini, handlingnya oke banget sih, yang pasti. Dia punya suspensi tuh, the best lah, the best. Walaupun udah dalam kondisi gue boncengan, dengan suspensi yang empuk kayak gitu, suspensi yang cukup nyaman, kita ngerebah-ngerebah juga masih enak ya. Yes. Nikung-nikungnya masih enak. Terus, nah kalau kamu sendiri gimana yang kamu rasain? Kalau untuk suspensinya sih aku nggak ngerasa apa-apa ya, apalagi kalau misalkan ada lubang gitu, nggak yang menyakitkan gitu kan. Kayak cuma der gitu doang ya? Iya, nggak kerasa malahan. The best lah suspensinya. Dan handlingnya tentu, kalau kita ngomong suspensi pasti berkaitan sama handling. Dengan suspensi yang seenak itu, buat cornering masih stabil. Kemudian buat nyelip-nyelip juga masih enak banget handlingnya. Ya kita nyelip-nyelip juga kayak nggak terlalu kesulitan. Kemudian untuk powernya sendiri, powernya sih oke. Cuma ya mungkin ya karena gue kondisi boncengan, kemudian cc-nya juga dia nggak terlalu besar. Di sini ketika gue narik agak lambat sedikit nih naiknya. Tapi pas udah di atas dia top speednya cukup oke banget, kenceng sih. Untuk bensinnya sendiri lumayan irit ya. Ya cuma sekali lagi karena gue boncengan kan pasti kan kerja mesin bakal lebih berat, otomatis jadi sedikit lebih boros ketimbang yang lain gitu. Oke teman-teman, jadi itu adalah review singkat dari semua riders dan boncengers kita yang ikut di acara ini, ikut touring bersama. Nah barangkali ada sedikit pesanan kesan dari Mas Adil nih, apa nih, ada tambahan nggak? Gue mau promote mengenai jelajahilah Indonesia dengan motor. Ingat selalu pedoman yang penting, aman, nyaman, dan fun. Jadi ingat, kita pergi bukan buat ngebut-ngebut, kita pergi buat enjoy, selalu mikirin keamanan, keselamatan, dan fun. Yes, itu dia. Oke, Indonesia itu indah guys. Touring gih. Yeah. Yuk, kita lanjut. Lagi prepare, wrapping, and get ready for MMA. Danau Toba adalah salah satu keajaiban alam terbesar di Indonesia dan dunia. Terbentuk dari letusan supervulkanik ribuan tahun lalu, danau ini tidak hanya merupakan danau vulkanik terbesar di Asia Tenggara, tetapi juga menyimpan sejarah geologis dan budaya yang kaya. Dikelilingi perbukitan yang hijau dan dihuni oleh masyarakat suku Batak, Danau Toba menawarkan pemandangan yang memukau sekaligus menjadi saksi hidup dari keragaman budaya dan tradisi lokal. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lewatkan perjalanan kami selanjutnya menuju ujung Sumatera, Pulau Sabang, kilometer 0 Indonesia. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Enjoy the video!